Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat pagi ya teman-teman. Selamat pagi, semoga semuanya sehat-sehat selalu, panjang umur, berkah ya. Semoga bahagia bersama pasangannya. Semoga anak-anak atau cucu-cucunya sehat-sehat dan jadi anak yang sukses semua. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau pagi saya ngopi teman-teman. Jadi ngopi itu kayak jadi rutinitas bagi yang dalam tanda kutip wajib gitu ya bagi saya ya. Ini kopi. Ini kopinya tadi segelas gede, cuma pakai 1 tetes stevia saja. Ada manisnya tapi ya 1 tetes aja. Dan cukup kental ya teman-teman. Nah teman-teman, ini ada komentar ya. Katanya gimana cara pesennya nih Mas, aku juga mau. Saya pikir mau pesan apa gitu ya. Saya pikir mau pesan apa, produk apa atau apa gitu ya. Makanya kemudian tadi saya klik komentarnya. Ternyata komentar ini masuk ke VT saya yang menjelaskan ada orang yang nonton VT-VT saya, kemudian percaya dengan yang saya sampaikan, lalu mempraktekkan, ternyata dalam 1 mingguan bisa turun 3, 4 atau 5 kilo ya. Kemudian muncul komentar ini di VT itu, gimana cara pesennya nih Mas, aku juga mau. Padahal di VT yang dia komentari itu bukan jualan produk, tapi menjelaskan ada orang yang, sekali lagi ya, ada orang yang nonton VT-VT saya dan kemudian percaya, lalu mencoba mengikuti dan ternyata hasilnya bisa turun berat badannya banyak gitu ya. Jadi saya pikir kok pesan produk, kan saya nggak jualan produk ya. Mungkin ya, akhirnya saya menyimpulkan dengan kesimpulan saya sendiri bahwa oh mungkin maksudnya pakai produk apa, produknya apa ya. Kalau ada produknya saya mau pesan juga, mungkin begitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang pengen turun berat badannya, pengen bisa timbangannya itu berkurang, tapi kemudian berpikir bahwa ya agar turun maka harus mengkonsumsi produk tertentu. Agar turun timbangannya maka harus membeli produk tertentu, kemudian diminum, dan kemudian secara ajaib produk itu bisa membuat berat badannya turun. Makanya komentar ini muncul ya. Tapi teman-teman sekalian ya, kabar baiknya adalah kalau teman-teman bisa menjaga makanannya ya, bisa menjaga minumannya, bisa menjaga cemilannya, maka sebenarnya teman-teman nggak perlu produk apapun ya. Sekali lagi, tidak perlu produk apapun untuk bisa turun berat badannya ya. Tapi Bang, kok kalau di VT-VT Abang itu banyak yang turunnya cepet ya? Iya ya, yang turunnya cepet itu memang tidak menggunakan produk apapun. Yang dilakukan itu cuma 2 ya. Alhamdulillah. Sorry. Yang dilakukan itu cuma 2. Yang pertama, intermittent fasting. Ya, intermittent fasting itu artinya adalah kita menjalankan puasa berkala. Ya, kalau saya sebut puasa berkala itu biar mudah aja ya, nggak usah protes. Kalau puasa itu kan dari subuh sampai maghrib, yaitu puasa syar'i atau puasa ibadah yang memang ada tuntunannya dalam agama Islam. Memang berpuasa itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu puasa ibadah, puasa kering, tidak makan dan tidak minum. Kalau saya sebut intermittent fasting itu saya menyebut puasa basah gitu aja lah ya. Jadi kita tidak makan dan minum yang mengandung kalori ya. Tapi masih boleh nih kalau misalkan kita minum air putih, masih boleh minum teh tawar, masih boleh minum kopi ya. Kayak saya nih pagi-pagi saya masih puasa basah atau intermittent fasting, saya masih, tapi saya minum kopi ya. Kopinya pakai stevia boleh karena stevia itu 0 kalori ya. Nah, itu puasa intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini dilakukan minimal 16 jam. Kalau ngikutin saya ya, minimal 16 jam. Kecuali kalau teman-teman punya kondisi khusus, punya asam lambung, mah, dan sakit sebagainya, ya kalau nggak kuat maka boleh 12 jam, 13 jam, 14 jam. Tapi buat teman-teman yang kuat, maka usahakan 16 jam. Nah, 16 jam ini sebenarnya bebas, bisa jam 8 malam sampai jam 12 siang, atau bisa jam 7 sampai jam 11, atau bisa jam 6 sore sampai jam 10, atau bisa jam 5 sore sampai jam 9. Nah, ini sudah paling mentok nih. Jadi usahakan kalau teman-teman mau tetap sarapan, maka usahakan sarapan pertama itu jam 9, itu udah paling mentok ya. Karena dari habis bangun tidur sampai jam 9, maka usahakan perut kita itu kosong, nggak ada apa-apa dulu gitu. Nah, ini intermittent fasting. Ya, lakukan yang pertama ini intermittent fasting minimal 16 jam kalau sanggup
Saya ulangin, jam 8 malam sampai jam 12 siang, atau jam 7 malam sampai jam 11 siang, jam 6 malam sampai jam 10 siang, atau jam 5 sore sampai jam 9 pagi besoknya, itu nggak makan. Tapi masih boleh apa? Minum air putih boleh, teh tawar boleh, kopi pahit boleh, ya kalau mau manis pakai stevia. Lakukan itu yang pertama. Nah, kemudian di jam makan, ya kalau kita 16 jam puasa, sehari itu kan 24 jam ya. 16 jam kita berpuasa, maka 8 jam itu adalah jendela makan. Ingat, jadi jendela makannya ini 8 jam. Bukan berarti selama 8 jam non-stop kita makan. Ya terus makan selama 8 jam, meledak perutnya kalau begitu ya. Jadi 8 jam adalah jendela makan. Nah, di jendela makan ini teman-teman, ini kita boleh makan ya mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terserah. Yang penting kalau teman-teman mau ngikutin saya itu diet keto. Nah, di diet keto yang kita makan adalah yang hewani dulu ya. Sebagian besar adalah makanan-makanan yang berasal dari hewan. Nanti muncul pertanyaan, makanan yang dari hewan itu apa bang? Ya kayak ayam, ikan, telur, daging, seafood, udang, kepiting, cumi-cumi dan sebagainya. Dimasaknya gimana bang? Dimasaknya bebas ya. Dimasaknya bebas. Yang penting tidak ada gula, tidak ada kecap ya. Dimakan tanpa nasi, tanpa tepung. Jadi di diet keto, di jendela makan ini kita menjalankan diet keto. Nah, diet keto itu titik kritisnya adalah kita menghindari semua jenis karbo, semua jenis gula, semua jenis tepung. Selain itu boleh ya, santan boleh, garam boleh, penyedap seperlunya boleh ya, dibumbuin boleh ya, digoreng boleh, direndang boleh, diopor boleh. Yang penting apa? Tidak ada karbo, tidak ada kecap, tidak ada gula, tidak ada tepung. Semua jenis karbo, berarti semua jenis nasi tidak, umbi-umbian tidak, kentang, jagung, itu kan semua jenis karbo ya. Jadi jangan bilang kalau nggak makan nasi digantinya apa bang? Nah, kan sudah dijelaskan semua jenis karbo dihindari. Kemudian yang kedua adalah semua jenis gula. Berarti gula pasir, gula merah, gula jawa, buah-buah yang manis itu kan ada gulanya, itu dihindari. Jadi semua jenis gula, baik gula tadi atau buah-buahan yang manis juga ada gulanya, itu juga dihindari ya. Kemudian semua jenis tepung, baik itu tepung terigu, tepung mokaf, tepung beras dan sebagainya, itu juga dihindari. Jadi makannya apa bang kalau semua dihindari? Yang dihindari kan cuma 3 ya. Kita masih bisa makan ayam sepuasnya, makan daging sepuasnya, makan daging sapi, daging kambing, makan udang sepuasnya, makan seafood sepuasnya, dan seterusnya ya. Nah, itu di jendela makan tuh dari 8 jam. Tadi kan jendela makannya 8 jam. Nah, makannya berapa banyak bang? Makannya itu sampai kenyang. Jadi kalau sudah kenyang baru berhenti, itu aja. Jadi nggak usah ngitung-ngitung kalori, harus berapa gram, berapa ons, dan seterusnya itu nggak perlu ya. Kita sudah intermittent fasting 16 jam, maka itu sebagai batasan agar kita tidak kelebihan aja. Kalau kita sudah nggak makan selama 16 jam, lalu kita makan protein yang hewani, perut kita juga akan terbiasa, makannya nggak akan terlalu banyak ya teman-teman. Seperti itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi tidak perlu produk apapun, insya Allah berat badannya turun. Ya, insya Allah sehat, dan bonusnya berat badan turun. Jadi tujuan ultimate itu adalah sehat, bonusnya berat badannya turun ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak perlu produk apapun kalau mau turun BB-nya ya. Kalau suka dengan viti-viti saya di follow ya. Tapi disclaimer, saya bukan dokter, jadi teman-teman boleh percaya, boleh tidak ya.